Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial yang berjudul analisis sentimen komentar publik terhadap penanganan bencana pohon tumbang di jalan raya. Selamat menyaksikan. Di era digital saat ini, masyarakat semakin aktif menyampaikan pendapatnya, baik melalui media sosial, kolom komentar berita, maupun forum online. Pendapat-pendapat ini menjadi sumber informasi yang sangat penting, terutama dalam menilai kinerja pemerintah dan petugas lapangan dalam menangani berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu permasalahan yang sering kita jumpai adalah bencana banjir dan pohon tumbang di jalan raya. Kejadian ini tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga memunculkan beragam komentar publik, mulai dari pujian, kritik, hingga komentar yang bersifat netral. Namun, ketika jumlah komentar yang masuk sangat banyak, tentu tidak mungkin kita membacanya satu persatu secara manual. Disinilah analisis sentimen memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk mengelompokkan opini masyarakat ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral secara otomatis. Pada video kali ini, saya akan membagikan sebuah dashboard analisis sentimen berbasis Python dan Streamlit yang dirancang khusus untuk menganalisis komentar publik terkait penanganan banjir dan pohon tumbang di jalan raya. Aplikasi ini menggunakan kamus sentimen sederhana, pemrosesan teks menggunakan NLTK, serta visualisasi data dalam bentuk grafik dan workload, sehingga hasil analisis dapat dipahami dengan mudah, baik oleh masyarakat, peneliti, maupun pihak instansi. Di video ini, saya akan menjelaskan alur kerja aplikasi mulai dari input data komentar, proses pembersihan dan klasifikasi sentimen, sehingga visualisasi dan pengunduhan hasil analisis. Jadi, bagi kalian yang sedang belajar data mining, text mining, machine learning dasar, atau sedang mengerjakan tugas akhir dan proyek kampus, video ini sangat cocok loh untuk kalian, ikuti sampai selesai. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita mencari idle Python di pencarian laptop kita. Setelah ketemu idle Python-nya, kita klik idle Python terlebih dahulu. Nah, setelah idle Python-nya terbuka, selanjutnya kita akan membuka file yang telah kita buat atau program yang telah kita buat. Kebetulan yang sudah saya buat, yaitu saya menyimpannya di download, terus itu ada analisis pohon tumbang, terus kita openkan saja. Nah, untuk menjalankan program yang telah kita buat, kita harus mengimportkan beberapa library penting, seperti Streamlit, itu digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif. Kemudian ada Pandas, kalau Pandas sendiri untuk mengelola data komentar. Kemudian ada RE dan NLTK, di mana RE dan NLTK ini dipakai untuk pemrosesan teks. Yang kemudian itu ada workload, digunakan untuk visualisasi kata yang sering muncul. Dan yang terakhir ada Matplotlib untuk menampilkan grafik. Kemudian kita mengunduhkan tokenize pang dari NLTK yang berfungsi untuk memecahkan kalimat menjadi kata. Selanjutnya kita membuat kamus sentimen bencana. Ada dua list utama, yaitu positive word dan negative word. Kamus ini berisi kata-kata yang sering muncul dalam komentar masyarakat, seperti cepat, sigap, tanggap untuk positif, dan lambat, buruk, macet, tumbang untuk sentimen negatif. Kamus inilah yang menjadi dasar penentu sentimen secara otomatis. Setelah itu, kita membuat fungsi clean text, yang mana fungsi ini berfungsi untuk mengubah teks menjadi huruf kecil dan menghapus simbol yang tak diperlukan. Kemudian ada fungsi detect sentiment. Fungsi ini akan menghitung jumlah kata positif dan negatif dalam suatu komentar. Jika positif lebih banyak, maka hasilnya positif. Jika kata negatif lebih banyak, maka hasilnya negatif. Dan jika jumlahnya sama, maka dikategorikan sebagai netral. Nah, pada bagian konfigurasi halaman ini, kita mengatur tampilan halaman Streamlit, yaitu judul aplikasi, icon, dan layout. Lebar diatur agar dashboard terlihat profesional. Di bagian sidebar, pengguna dapat memilih menu dashboard, mulai dari beranda,
input manual, analisis sentimen, workload, hingga download hasil analisis. Setelah itu, pengguna juga bisa mengunggah file CSV yang berisi komentar publik. Nah, untuk di bagian session state sendiri, itu digunakan agar data komentar tetap tersimpan meskipun pengguna berpindah menu. Seperti data komentar disimpan dalam satu data frame utama bernama DF Master. Bagian selanjutnya itu menu beranda, di mana menampilkan informasi umum tentang aplikasi. Di sini dijelaskan fungsi dashboard dan fitur-fitur utama yang tersedia. Selanjutnya itu ada input manual. Pada menu input manual, pengguna dapat mengetik komentar secara langsung. Ketika tombol ditekan, komentar tersebut akan ditambahkan ke dataset dan siap dianalisis bersama data lainnya. Nah, selanjutnya ada fungsi analisis sentimen, di mana menu analisis sentimen ini merupakan inti dari aplikasi ini. Setiap komentar dianalisis menggunakan fungsi detect sentimen, lalu hasilnya ditampilkan dalam bentuk jumlah komentar, baik berupa positif, negatif, dan netral. Selain itu, ditampilkan juga grafik batang untuk menunjukkan distribusi sentimen publik. Tabel komentar juga disediakan dan bisa difilter berdasarkan jenis sentimen. Pada menu workload, semua komentar digabungkan dan divisualisasikan dalam bentuk awan kata. Semakin besar ukuran kata, semakin sering kata tersebut muncul dalam komentar masyarakat. Nah, pada bagian terakhir yaitu download hasil. Pengguna dapat mengunduh file CSV yang berisi komentar beserta hasil klasifikasi sentimennya. File ini bisa digunakan untuk laporan, penelitian, atau analisis lanjutan. Nah, pada program kali ini kita harus mengimport dulu atau mendownload dulu seperti Streamlit, Pandas, RE, NLTK, dan lainnya itu di CMD. Nah, setelah CMD-nya tadi terbuka, kita klik pip install Pandas, terus kita enter. Nah, di sini kan yang saya sudah terdownload maupun yang lainnya seperti Streamlit, NLTK, RE. Bagi kalian yang belum download, silakan ikuti seperti yang di Pandas tadi ya. Nah, untuk melihat apakah yang kita download tadi sudah berhasil itu melalui IdlePython. Di mana pada IdlePython ini kita tulis import Streamlit, terus kita enter. Kalau dia sudah seperti itu berarti dia sudah terdownload. Kemudian kita importkan lagi seperti Pandas dan lain-lainnya ya. Nah, dalam program tadi kan kita memerlukan file Excel atau CSV. Nah, untuk program kali ini kita akan membuat file Excel-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita buka Word-nya, kita klikkan dulu, masukkan dulu teks. Nah, kemudian selanjutnya itu kita bisa memasukkan sentimen komentar publik tadi, baik berupa negatif, positif, maupun netral.
Nah, ketika kita sudah selesai membuat teksnya, kita akan menyimpan dengan cara Ctrl S, terus kita namain filenya tadi mau dinamain apa, terus kita masukkan ke dokumen atau dimana terserah. Nah, untuk ini jangan lupa kita pilih filenya itu berupa CSV lalu kita simpan. Nah, untuk menjalankan program yang telah kita buat, kita masuk ke file yang telah kita buat sebelumnya dengan cara memanggilnya CMD. Nanti akan masuk ke dashboard CMD. Terus kita panggil saja program yang telah kita buat tadi. Nah, setelah kita panggil, dia akan masuk ke laman websitenya. Di sini, pada laman website terdapat dashboard analisis sentimen publik, yang dimana pada dashboard ini itu ada import manual, analisis sentimen, workload, dan lainnya. Kemudian kita coba untuk menguploadkan file CSV yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kan sudah tersimpan ya. Nah, di sini langsung saja kita lihat untuk analisis sentimennya. Nah, untuk analisis positif itu ada 2, negatif ada 1, dan netral itu ada 3. Nah, di sini kita mencoba untuk import komentar publik. Di sini kita masukkan penanganannya sangat cepat. Kemudian kita tambah ke dataset. Nah, setelah ditambah kita masuk lagi ke analisis sentimen. Terus kita scroll sampai ke bawah. Di situ sudah tertambah dengan sentimen positif. Nah, di sini juga ada workload, di mana pada menu ini semua komentar digabungkan dan visualisasikan dalam bentuk awan kata. Semakin besar ukuran kata, semakin sering kata tersebut muncul dalam komentar masyarakat. Di sini seperti pohon, cepat, dan tumbang efektif jalan. Nah, di sini kita juga mendownload hasilnya dengan klik download CSV hasil. Nah, dengan dashboard ini, kita bisa mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap penanganan bencana jalan raya secara cepat dan sederhana. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.